Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari masuk dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam satu sorotan tema sisi baik sebuah kegagalan. Renungan firman Tuhan ini terambil dari Kejadian pasal 27 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian firman tertulis. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Saudara yang terkasih, sebuah kebenaran berkata, kegagalan adalah jalan menuju kesuksesan. Kebenaran ini telah menjadi materi nasihat para sepuh kepada generasi berikutnya. Nasihat ini biasanya bertujuan untuk memampukan kita berdamai dengan kegagalan dengan menempatkan kegagalan sebagai jalan yang mendekatkan pada kesuksesan. Dengan demikian, kegagalan dapat dilihat sebagai hal yang positif yang mampu menciptakan peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Saudara, pelajaran hidup tentang kegagalan ini telah menjadi bagian hidup tokoh-tokoh besar di dunia. Kegagalan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari garis perjuangan yang mereka lakukan untuk berhasil menemukan sesuatu. Sebut saja salah satu di antaranya adalah Thomas Alva Edison, seorang penemu lampu pijar. Menurut beberapa sumber, sebelum berhasil menemukan lampu pijar, Thomas Alva Edison menemui 10.000 kegagalan. Namun dari sekian kegagalan itu, Edison terus mencoba hingga menemukan lampu pijar yang membantu seluruh umat manusia di dunia saat ini. Saudara, mengutip kata-kata Thomas Alva Edison dalam majalah Forbes, ia mengaku bahwa dia tidak pernah mengalami satu kali pun kegagalan. Dia hanya berhasil menemukan 10.000 cara yang keliru hingga akhirnya menemukan cara yang benar. Pernyataan beliau ini memperlihatkan kegigihannya yang tidak menyerah begitu saja atas sebuah kegagalan. Dia melihat kegagalan itu dalam perspektif yang lebih positif, bahwa itu adalah sebuah penemuan untuk menemukan cara yang keliru yang suatu saat dia tidak akan masuk dalam cara keliru yang sama. Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, bisa saja kita melihat dan menilai bahwa riwayat Esau telah tamat setelah menjual hak kesulungannya. Memang Esau disebut gagal ketika ia menganggap remeh hak kesulungannya dan ia menjualnya dengan semangkok kacang merah. Ia memang gagal mendapat hak kesulungannya yang istimewa dari Ishak, sebagaimana budaya menempatkan posisi anak sulung dengan keistimewaan khusus saat itu. Esau harus merelakan hak itu untuk adiknya. Esau lalu meratapi, menangis meraung-raung untuk meminta berkat yang bersisa dari ayahnya. Namun apa yang terjadi hanyalah berkat untuk menjadi hamba sang adik, yaitu Yakub, itu yang diberikan oleh ayahnya. Saudara, selintas kita melihat bahwa ini akhir bagi Esau, bukan? Tetapi sesungguhnya bukan demikian. Dalam realita gagal masih ada celah bagi Esau untuk berhasil. Disebutkan di ayat 40, "Jika engkau sungguh-sungguh, engkau akan melemparkan kuk atau beban itu dari tengkukmu atau dari pundakmu." Artinya jika Esau tidak hanya meratap, lalu mengambil peluang untuk bangkit dengan usaha yang lebih keras, Esau akan terbebas dan membuat jalur hidupnya lebih baik dari yang sebelumnya.
Saudara, jika kita membaca kitab Kejadian pasal 33 ayat 9, di sana kita menemukan kisah pertemuan antara Yakub dan Esau. Saat itu Yakub seolah membayar kesalahan kepada kakaknya dengan mempersembahkan begitu banyak harta untuk kakaknya Esau. Namun Esau menolak dan berkata, "Adikku, aku sudah memiliki banyak. Peganglah yang ada padamu ini." Saudara, ini adalah bukti nyata bahwa semenjak Esau bertemu kegagalan, ia tidak memilih untuk diam dalam keterpurukan, tetapi Esau bangkit untuk mendapatkan berkat yang baik dari Tuhan. Saudara, jika Esau mampu bangkit dari kegagalan, maka kita pun bisa melakukannya karena Allah memberkati setiap kesungguhan, ketulusan, dan usaha keras. Karena itu saat kita menyadari kita terjatuh dan berada dalam titik paling bawah, tidak ada pilihan yang baik selain bangkit kembali dan tidak menyerah untuk menemukan yang lebih baik. Tuhan kiranya menolong kita memaknai iman dan memperlihatkan sisi baik dari sebuah kegagalan hidup yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk kegagalan yang telah menghantar kami pada keadaan yang lebih baik. Dan jika saat ini kami sedang berhadapan dengan kegagalan, mampukan kami dengan segala kuasa-Mu untuk bangkit. Hari ini, apapun pengalaman yang mendatangi kami, mampukan kami ya Bapa untuk menyikapinya dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin.